Kembali lagi ke kasus Nikita Mirzani yang dimana Reza Gladys sudah mengakui bahwa produk-produk yang dia jual itu adalah produk yang ditempel stiker. Dan sudah jelas di persidangan tersebut, dan sudah jelas yang bersalah siapa, yang tidak bersalah siapa, yang dijebak siapa, yang menjebak siapa. Tapi kok persidangan belum kelar-kelar. Dengar-dengar lagi bahwa ada saksi yang tidak bisa hadir karena diketahui ia sakit. Itu sakit beneran apa sakit bohongan? Mudah-mudahan langsung kena kanker terus mati. Karena kasus ini tuh tidak selesai-selesai gitu loh. Yang gue takutin nanti Nikita Mirzani kembali lagi murka lagi, yang ada merembet kemana-mana lagi. Yang tadinya 5 kasus jadi 100 kasus. Jadi kata gue mah mendingan kalian nyerah, serahkan diri dan bebaskan Nikita Mirzani. Dan stop mencari urusan dengan Nyai Nikita Mirzani atau Ami Nikita Mirzani karena dia sangat berbahaya. Nah gitu sih netizen, kalau dugaan aku ini kubu terdakwa ini terpancing dengan statement-statement aku, sehingga yang tadinya memuji-muji Melvina untuk tidak datang, bla 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 bla, udah kamu jualannya udah bagus, bla 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 bla, ternyata Melvina mempunyai kekuatan yang teguh, mempunyai nurani, mempunyai semangat untuk menstop kejahatan premanisme di dunia maya ini, gitu ya. Keren Melvina, aku apresiasi banget kesaksian kamu, tidak kurang tidak lebih, itulah yang kamu rasakan. Jadi kalau misalnya pendukung-pendukungnya kubu terdakwa ini nanti mengatakan hal-hal yang tidak baik, itu abaikan saja. Tetapi untuk kalian rakyat Indonesia yang mensupport produk lokal, dan aku mendengar sendiri bahwa Melvina sudah berbenah, produknya sudah diperbaiki dan sekarang bagus, ayo kita support, beli produknya Melvina. Owner Daviena Skincare sedang banjir hujatan guys semenjak menjadi saksi di persidangan tadi pagi. Dan sebetulnya yang paling di-highlight itu adalah momen ketika owner Daviena ini memberikan penjelasan bahwasannya beliau belum membaca secara lengkap BAP yang ada. Posisinya Kak Melvina ini menurut gue serba salah. Pertama kali viral gara-gara apa? Gara-gara overclaim. Sedangkan tadi pada saat bersaksi dan di-spill itu seluruh bukti chatnya, beliau itu memang dari awal sampai akhir selalu berkonsisten bahwasannya tidak ada sama sekali niatan untuk membuat skincare overclaim. Dan dari kejadian tersebut pun Kak Melvina ini juga ada meminta pertanggungjawaban dari pabrik, yang artinya memang Kak Melvina ini juga mungkin merasa terugikan atas segala hal yang terjadi. Dan sekarang kembali dihujat lagi karena apa? Karena bersaksi di persidangan, sedangkan sebetulnya Kak Melvina ini sudah mangkring kalau nggak salah 3 kali. Yang harus kalian semua tahu, sebagai warga negara yang baik, seharusnya kalau memang sudah ada panggilan sebagai saksi, itu sebetulnya wajib datang guys. Dan sebetulnya yang gue lihat Kak Melvina ini datang hanya untuk memenuhi panggilan. Dari awal kedatangan pun sebetulnya pengacara dari Kak Melvina ini sudah menjelaskan bahwasannya kedatangannya ini tidak ingin memperkeruh suasana dan juga tidak ada sama sekali berniat untuk berkubu. Hanya ingin datang, memberikan kesaksian dan juga beserta bukti-bukti yang ada secara jujur, setelah itu udah nggak mau ikutan lagi. Part yang paling miris menurut gue ialah ketika netizen tidak hanya menghujat ownernya, tapi para resellernya juga. Tiba-tiba lewat di FYP gue, resellernya Daviena lagi nge-live dan itu isinya hujatan semua. Padahal mungkin mereka nggak ikut-ikutan sama sekali sama permasalahan ini. Menurut gue, sebagai netizen, janganlah berlebihan dalam membenci. Karena kalau dipikir-pikir, kasihan juga ya, dari awal niat baik jualan produk, ternyata ada oknum yang tidak bertanggung jawab, akhirnya viral, dihujat se-Indonesia. Sembari dihujat juga harus mengganti produk kesana kemari, dan itu pun dalam keadaan hamil ya. Maksud gue, janganlah jadi netizen yang terlalu gampang tergiring opini. Kalian hanya melihat video beberapa menit, cuplikan dari persidangan, sedangkan persidangan tersebut tuh ya lumayan lama loh. Dan kalian bisa langsung menghina, langsung ingin menjatuhkan usaha orang lain. Nikita Mirzani bantah pengancaman saat sidang. Saksi Melvina teguh pada pendiriannya. Meskipun Nikita Mirzani membantah telah melakukan pengancaman, saksi Melvina Husyanti tetap teguh pada pendiriannya. Dalam persidangan, ia mengungkapkan sebuah kalimat spesifik yang dilontarkan Nikita Mirzani yang membuatnya merasa sangat terancam dan ketakutan. Saat dicecar oleh Nikita Mirzani mengenai bentuk pengancaman yang ia lakukan, Melvina menjelaskan bahwa ancaman tersebut bersifat verbal dan sangat membekas di benaknya. Melvina kemudian menjawab dengan mengutip sebuah kalimat yang menurutnya menjadi sumber ketakutannya selama ini. Dari kalimat, "Jangan sebut saya Nikita Mirzani kalau kamu nggak mau berurusan seumur hidup sama saya."
Jadi kalimat itu sangat tertanam di benak Melvina. Kalimat inilah yang menjadi dasar mengapa ia merasa berada di bawah tekanan sampai saat ini. Meski tidak ada ancaman fisik, baginya kalimat tersebut memiliki bobot intimidasi yang sangat kuat, terlebih setelah ia juga mendapat peringatan dari Dr. Oki Pratama. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Baiknya aku nurut sama Kak Niki. Banyak banget berita bola liar semakin kemana-mana argumennya. Sini aku jelasin ya. Melvina itu owner Daviena itu sudah hebat, dia menjelaskan kronologinya bagaimana, datang ke situ aja udah hebat. Kenapa masih ada netizen bilang, ih Kak Melvina itu keluar dari sidang mukanya pucat? Ya iyalah pucat. Emang kalian kalau di posisinya beliau emang nggak pucat? Emang nggak stres ditekan kayak mana? Kamu udah baca BAP? Aku nggak bela siapa-siapa ya guys, sama dengerin di sini dengerin. Beliau itu owner, punya banyak anak karyawan, banyak yang dia harus lindungi gitu loh. Nah sebagai owner makanya dia bilang, ini gimana ya ke Dr. Oki ini gimana ya supaya nggak dibawa-bawa terus produkku ya, ya bayar. Nah bayar apa? Kan nggak mungkin pakai seblak ya kan? Dikasih 3M nggak mau. Nah itu memang bukan pemerasan, itu emang salah keduanya ya. Yang satu, kenapa emang Kak Melvina mau bayar padahal kalau produknya nggak apa-apa, padahal bagus untuk berbenah. Kalau memang itu sudah langkah yang bagus untuk berbenah, itu langkah yang bagus, nggak perlu bayar membayar. Nah dia benar. Nah ke RG karena diterima uangnya 4M, makanya Kak Niki bisa masuk gitu. Padahal Kak Niki sama sekali bukan pemerasan, emang salah langkahnya aja, memang salah kan dari mulutnya toh, dari mulutnya orang, makanya dia jadi kena gitu loh. Di sisi lain Nikita Mirzani mencoba membantahkan argumen tersebut dengan fakta bahwa ia tidak pernah menerima uang sepersen pun dari Melvina dan tidak pernah melaporkannya ke polisi. Meskipun Nikita Mirzani berusaha menunjukkan bahwa tidak ada tindakan nyata yang merugikan Melvina, owner skincare tersebut tetap bersikukuh bahwa kalimat ancaman itu ternyata dan menjadi alasan utama ia merasa tertekan. Saya tetap pada keterangan tegas Melvina saat ditanya oleh hakim dampak psikologis yang ia rasakan dari kalimat tersebut. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Gue ngeliat beberapa video di media sosial, si Doktif ini hadir di aksi demo DPR RI pada hari Senin kemarin, dimana dia itu membagikan air minum atau es. Gue sih nggak mau membahas masalah hadirnya dia di DPR RI ya, di aksi demo tersebut. Tapi yang gue mau bahas itu mengenai status dia yang sudah menjadi tersangka. Kok bisa-bisanya si Doktif ini kan udah menjadi tersangka kasus pencemaran nama baik Dr. Andreas di Medan, dan laporan itu sudah masuk dari bulan Oktober. Tapi kenapa hingga detik ini si Doktif belum juga ditangkap, masih tetap bisa melenggang? Setahu gua, secara aturan ketika orang sudah ditetapkan menjadi tersangka, maka saat itu juga langsung ditangkap, langsung diproses gitu ya. Tapi ini si Doktif enggak. Ada apa nih Polrestabes Medan? Jangan-jangan ada udang di balik bakwan? Tolonglah kepada Polrestabes Medan agar segera memproses, menangkap si Doktif karena sudah jelas menjadi tersangka. Lalu gue juga di sini mau membahas si Doktif yang sempat mengatakan bahwa produknya Reza Gladys ini berbahaya. Ternyata ini pun gue baru mendapatkan temuan ya, produknya si Doktif sendiri gitu ya, dari skincare miliknya sendiri itu juga ditarik oleh BPOM karena diduga berbahaya. Ya Allah, Doktif lu bener-bener malu-maluin ya gitu. Lu menghujat Reza Gladys dengan mengatakan produknya berbahaya, sementara produk skincare lu sendiri aja berbahaya. Terus lu juga mengatakan bahwa Reza itu sudah mencoreng profesi dokter. Bagaimana dengan lu sendiri, dengan produk lu yang ditarik oleh BPOM karena dianggap berbahaya? Dan juga bagaimana dengan lu yang sudah memfitnah Reza Gladys, mengatakan Reza Gladys ini bukan dokter? Gimana Doktif? Makanya Doktif, lu itu kalau jadi dokter ya dokter, lu sadar jadi dokter itu sumpahnya seperti apa dan bagaimana? Cuman sibuk gitu ya, pakai topeng, ngehujat sana, ngehujat sini, menjatuhkan skincare produk orang. Kenapa? Takut ya produk skincare lu tersaingi Doktif? Yang terakhir, sidang kali ini masih beragendakan mendengarkan keterangan saksi dari jaksa penuntut umum. Dalam kesempatan itu, JPU menghadirkan 4 orang saksi, 1 saksi fakta dan 3 saksi ahli yang mulia, kata salah satu JPU. Salah satu dari saksi yang dihadirkan merupakan Melvina, yang diketahui sebagai pemilik dari skincare Daviena.
Sebelumnya, Melvina juga sempat dimintai keterangannya terkait kasus tersebut oleh pihak kepolisian. Dalam perkaranya, Nikita Mirzani didakwa melakukan tindak pidana pemerasan atau pengancaman secara elektronik terhadap Dr. Reza Gladys. Nikita juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang atas uang yang ia terima dari Dr. Reza Gladys. Tindak pidana itu dilakukan Nikita Mirzani bersama asistennya Ismail Marzuki. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.